Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait manajemen risiko sumber daya lahan terhadap bencana banjir. Untuk studi kasusnya terdapat pada Kecamatan Pesandaran, Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini merupakan salah satu syarat dari ujian akhir semester mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Untuk dosen pengampunya sendiri ada Ibu Rinda Alfia, STMT, dan Bapak Rendra Suproba Aji, STMT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurdia Rahmawati, NIM 181050107. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas yang pertama itu ada identifikasi masalah, kedua rumusan masalah, dan yang ketiga manajemen resiko sumber daya lahan terhadap bencana banjir, keempat analisis manajemen resiko, dan yang terakhir ada alternatif dan langkah penanganan. Langsung saja kita pada masuk pembahasan yaitu identifikasi masalah. Sebelumnya, kita harus mengetahui manajemen resiko terhadap suatu bencana. Jadi yang pertama ada manajemen resiko terhadap bencana banjir ini merupakan suatu tindakan yang diperlukan sebagai upaya untuk menanggulanginya. Bahaya banjir semakin meningkat dikarenakan terdapat perubahan iklim, tindakan manusia yang menyebabkan pendangkalan sungai atau tersumbatnya aliran air. Menurut Sisoko, tahun 2002, faktor penyebab banjir adalah adanya interaksi antara faktor penyebab alamiah, yaitu kondisi dan peristiwa alam, serta campur tangan manusia yang beraktivitas pada daerah aliran sungai. Di sini, Kabupaten Banyuwangi sendiri memiliki karakteristik geografis terdiri dari pegunungan, sungai, dataran rendah, dan pesisir pantai. Kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Banyuwangi berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan tsunami. Pada studi kasus saya yang berada pada Kecamatan Pesanggaran ini, dilalui oleh 4 sungai besar, diantaranya ada Sungai Gangga, Sungai Baru, Sungai Sukomade, dan Sungai Karangtambak. Nah, adanya peningkatan muatan sedimen atau pendangkalan di sekitar permukaan sungai akibat aktivitas tambang masyarakat menyebabkan terjadinya banjir di Kecamatan Pesanggaran. Kondisi Sungai Sukamade yang tidak memiliki bangunan pelengsengan atau tebing sungai akan menyebabkan meluapnya air akibat curah hujan yang cukup tinggi. Nah, faktor penyebab terjadinya banjir di Kecamatan Pesanggaran adalah dari luapan sungai karena tidak dapat menampung kapasitas yang cukup besar sehingga debit air terus-menerus makin meningkat. Dampak dari bencana banjir tersebut dapat diminimalisir dengan manajemen risiko bencana dengan berbagai upaya untuk mencegah ancaman atau bahaya, mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman, dan mengurangi daya rusak suatu ancaman yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini kita akan mengetahui tingkat risiko bencana banjir di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dan yang kedua, mengetahui arahan prioritas pengurangan risiko bencana banjir di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Pada pembahasan manajemen risiko sumber daya lahan terhadap bencana banjir, kita akan membahas tujuan pustaka terkait risiko bencana. Risiko bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dengan kurun waktu yang tertentu. Pada risiko bencana ini terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama ada kerentanan, kedua kapasitas, dan yang ketiga bahaya. Pada kerentanan sendiri ini, menurut Perkap BNPB Nomor 4 Tahun 2008 merupakan sifat atau keadaan perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dan dalam menghadapi bahaya atau ancaman itu sendiri. Berdasarkan Perkap BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengajian Risiko Bencana, terdapat parameter variabel kerentanan, yaitu ada kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang kedua ada kapasitas. Di sini kapasitas memiliki pengertian merupakan kemampuan komunitas atau masyarakat
untuk melakukan tindakan dalam mengurangi tingkat ancaman bahaya dan dampak dari suatu bencana secara terstruktur, terencana, dan terpadu. Ketiga, ada bahaya atau hazard. Di sini, ancaman bahaya banjir pada umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase. Daya tampung sistem pengaliran air tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam, dan ulah manusia. Selanjutnya terkait pengurangan risiko bencana. Pada pengurangan risiko bencana ini terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama pengurangan ancaman, pengurangan kerentanan, dan peningkatan kapasitas. Yang pertama, pada pengurangan ancaman ini berpotensi menimbulkan bencana, akan tetapi tidak semua ancaman selalu menjadi bencana. Ancaman yang berpotensi menimbulkan bencana didasarkan pada peluang terjadinya bencana dan intensitas dari dampak kerugian yang akan ditimbulkan. Yang kedua, pengurangan kerentanan. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan memperkecil kerentanan yang berfokus pada hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, perlindungan masyarakat yang rentan, mendorong aktivitas ekonomi yang rentan, serta peningkatan infrastruktur. Kedua, penataan fasilitas baru. Ketiga, pendorongan individu atau institusi untuk mengembangkan suatu kultur pada aspek keselamatan. Yang ketiga, terkait peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk mengembangkan suatu kultur keselamatan di mana seluruh masyarakat sadar akan bahaya yang akan mendukung upaya perlindungan terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Memasuki pembahasan kondisi fisik wilayah, yaitu Kecamatan Pesanggaran, berdasarkan letak administrasi dan letak geografisnya, Kecamatan Pesanggaran ini terletak di bagian selatan Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Pesanggaran memiliki luas wilayah 8.036 hektar dengan batas administratif sebagai berikut. Sebelah utara Kecamatan Glemor, Kecamatan Siliragung, dan Kabupaten Jember. Sebelah selatan ada Laut Indonesia, sebelah barat Kabupaten Jember, dan sebelah timur merupakan Kecamatan Siliragung. Selanjutnya terkait keadaan topografi, di sini Kecamatan Pesanggaran terletak pada ketinggian 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan air laut. Kemiringan lereng didominasi kemiringan curam, yaitu sekitar 25 hingga 40% dengan luas 2.214,02 hektar. Kemudian kemiringan lereng landai sekitar 8 hingga 15% seluas 346,78 hektar. Kemudian kemiringan lereng landai diperuntukkan untuk kawasan permukiman dan budidaya. Kemudian pada kondisi curah hujan dan jenis tanah, Kecamatan Pesanggaran ini memiliki curah hujan yang relatif tinggi pada bulan November, Desember, Januari, dan Februari. Rata-rata hujan tiap tahun Kecamatan Pesanggaran berdasarkan Kecamatan Pesanggaran dalam angka pada tahun 2018 adalah sebesar 216,42 mm per tahun. Jenis tanah di Kecamatan Pesanggaran ini didominasi oleh jenis tanah latosol coklat kemerahan. Pemanfaatan jenis tanah tersebut dapat digunakan sebagai perkebunan kakao atau coklat yang memiliki tekstur tanah berbentuk liat dan gembur. Pada penggunaan lahan, di sini penggunaan lahan didominasi oleh hutan lindung, yakni sebesar 53,28% dari luas total wilayah. Persentase luas hutan yang cukup besar masih terjadi banjir, dikarenakan adanya pertambangan emas yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Adanya alih fungsi lahan hutan lindung menjadi hutan produksi di Gunung Tumpang Pitu ini merupakan salah satu penyebab berkurangnya daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian kejadian bencana banjir di Kecamatan Pesanggaran berdasarkan sumber yaitu BPBD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 hingga 2018 tercatat kejadian banjir di Kecamatan Pesanggaran yang menimpa beberapa desa dengan ketinggian sebagai berikut yang telah disajikan pada tabel berikut. Di sini kita dapat mengetahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2018,
telah terjadi bencana banjir sebanyak 6 kali. Paling banyak yaitu pada tahun 2018. Di tahun tersebut, semua desa di Kecamatan Pesanggaran terkena dampak dari bencana banjir. Banjir sendiri disebabkan karena meningkatnya debit air sungai. Salah satunya yaitu air Sungai Gangga, sehingga air sungai tersebut melimpah ke jalan raya, jalan desa, lahan pertanian, serta sebagian masuk ke dalam rumah permukiman. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas analisis manajemen resiko banjir pada aspek ancaman atau hazard. Bahaya banjir di Kecamatan Pesanggaran ini dipengaruhi oleh rawan bencana dan kejadian banjir dalam kurun waktu 5 tahun. Semakin besar bahaya banjir di Kecamatan Pesanggaran, maka semakin tinggi pula tingkat risiko bencana banjir. Ancaman atau bahaya banjir di Kecamatan Pesanggaran disebabkan oleh besaran limpasan air permukaan akibat curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan tabel berikut, kita dapat melihat data kejadian bencana banjir di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Berikut terlampir beberapa desa-desa yang terdapat di Kecamatan Pesanggaran, yaitu ada Pesanggaran, Sumber Mulyo, Sumber Agung, Kadangan, dan Sarongan. Berikut juga terdapat kawasan yang tidak terdampak rendah, sedang, tinggi, dan total dari kawasan bencana banjir. Kemudian, pada penilaian variabel bahaya ini terdapat parameter yaitu bahaya kedalaman banjir. Kemudian terdapat kelas indeks dan kita ketahui nilainya. Nah, berdasarkan sumber Master Plan Bencana Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 hingga 2033, terdapat klasifikasi bencana banjir di Kecamatan Pesanggaran, yaitu klasifikasi tidak terdampak dan terdampak sedang. Pada tabel berikut, terlampir klasifikasi bencana banjir yang tidak terdampak, yaitu sebesar 91,23% dan terdampak sedang sebesar 8,77%. Selanjutnya pada analisis manajemen resiko banjir pada aspek kedua yaitu adalah kerentanan. Kerentanan di sini berdasarkan BNPB tahun 2008 merupakan satu tahap untuk menentukan atau menganalisis tingkat resiko banjir di Kecamatan Pesanggaran. Untuk kerentanan sendiri adalah keadaan manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. Berikut merupakan tabel klasifikasi bencana banjir di Kecamatan Pesanggaran. Pada kerentanan ini terdapat 2 poin, yaitu kerentanan fisik dan terdapat 1 poin yaitu kerentanan fisik, lalu kita mengetahui totalan dari kerentanan fisik. Parameter dari kerentanan ini ada 3, yaitu persentase lahan terbangun, kepadatan bangunan, dan persentase jalan rusak. Berikut merupakan nilai dan skor dan didapatkan klasifikasi dari kerentanan di Kecamatan Pesanggaran. Berdasarkan tabel berikut, persentase kawasan terbangun diperoleh dari data luas lahan terbangun dengan luas wilayah masing-masing desa di Kecamatan Pesanggaran. Kemudian untuk kepadatan bangunan diperoleh dari jumlah dengan luas wilayah masing-masing desa. Pada persentase jalan rusak diperoleh berdasarkan data total panjang jalan yang rusak dengan total keseluruhan panjang jalan di masing-masing desa di Kecamatan Pesanggaran. Next. Nah, berikut hasil kerentanan fisik di Kecamatan Pesanggaran. Dapat diketahui total skor dan klasifikasi. Pada klasifikasi rendah hanya terdapat di 1 desa, yaitu Desa Sarongan. Kemudian klasifikasi sedang terdapat pada 3 desa, yaitu Kandangan, Sumber Agung, dan Sumber Mulyo dengan total skor 6. Kemudian klasifikasi tinggi terdapat pada 1 desa, yaitu Desa Pesanggaran dengan total skor 9. Pada skor masing-masing parameter,
dijumlah dan diklasifikasikan menggunakan rumus 0,25 dikali skor kerentanan fisik. Selanjutnya, analisis manajemen resiko banjir pada aspek kapasitas. Kapasitas di sini diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan skor penilaian 1-3. Berikut terlampir tabel terkait. Pada sebelah kiri bawah ini merupakan tabel klasifikasi kapasitas sumber daya alam yang terdapat kapasitas sumber daya alam dengan parameter kepemilikan lahan dan akses terhadap air bersih. Berikut merupakan hasil skor dan klasifikasi sumber daya alam. Kemudian, kita ketahui kapasitas sumber daya alam di Kecamatan Pesanggaran dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan kapasitas sumber daya alam di atas, kapasitas sumber daya alam rendah meliputi Desa Sumber Agung dan Desa Sarongan. Kemudian pada kapasitas tinggi yaitu berada Desa Kandangan dan Desa Pesanggaran. Sedangkan pada klasifikasi sedang yaitu pada Desa Sumbermulyo. Selanjutnya, kita memasuki pada pembahasan alternatif penanganan dan langkah penanganan. Pada poin pertama, alternatif dan langkah penanganan di sini kita dapat mengetahui strategi dalam pengurangan risiko bencana banjir di Kecamatan Pesanggaran, yaitu yang pertama pengurangan ancaman. Berdasarkan BPPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2017, pengurangan ancaman banjir digunakan dalam pengurangan risiko bencana karena di Kecamatan Pesanggaran memiliki tingkat kerawanan banjir yang sedang. Selain itu, perlu adanya alternatif yang digunakan untuk pengurangan banjir di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penguatan tebing sungai. Kedua, pembangunan dam untuk mengurangi banjir. Ketiga, pengaturan alih fungsi lahan. Selanjutnya, pengurangan kerentanan. Strategi dan alternatif yang digunakan dalam mengurangi kerentanan ini yaitu yang pertama, penyiapan regulasi terkait izin mendirikan bangunan pada kawasan rawan bencana. Karena diperlukan pembatasan pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana untuk meminimalisir dampak korban maupun kerugian material. Kedua, peningkatan infrastruktur berupa perbaikan jalan yang rusak di masing-masing desa. Karena kondisi jaringan jalan yang rusak akan menghambat proses evakuasi pada saat terjadi bencana serta menghambat bantuan pasca bencana. Next. Alternatif selanjutnya terkait pengurangan kerentanan. Yang pertama, mendorong aktivitas perekonomian desa dengan pengadaan pelatihan pengolahan hasil pertanian atau perkebunan, karena pengadaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian yang berdampak pada pendapatan petani. Kedua, melakukan reboisasi, karena dapat mencegah banjir dengan adanya penyimpanan air yang tinggi di hutan. Dan yang terakhir, alternatif yang dapat menjadi strategi terkait peningkatan kapasitas. Masyarakat Kecamatan Pesanggaran harus memiliki tingkat kapasitas tinggi agar siap dalam menghadapi bencana banjir. Berikut alternatif yang dapat digunakan dalam peningkatan kapasitas, yaitu yang pertama, peningkatan fasilitas kesehatan di masing-masing desa berupa puskesmas atau polindes. Karena fasilitas kesehatan tersebut menjadi pusat pertolongan pertama saat terjadinya bencana. Yang kedua, pemasangan rambu-rambu peringatan dan jalur evaluasi di daerah rawan bencana banjir. Ketiga, sosialisasi terkait pendidikan kebencanaan dan pembentukan organisasi penanggulangan bencana yang melibatkan peran masyarakat dalam setiap kegiatan. Keempat, pelatihan simulasi menghadapi bencana kepada masyarakat, karena pelatihan simulasi menghadapi bencana masih sangat minim di Kecamatan Pesanggaran, sehingga dapat diterapkan dan keikutsertaan masyarakat juga masih rendah. Diharapkan hal-hal tersebut dapat membantu peningkatan kapasitas di Kecamatan Pesanggaran. Nah, itu tadi sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Apabila terdapat tutur kata
Yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.